Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan memberikan video tutorial mengenai rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama, kita buat dulu nih tabel bantu untuk memudahkan menginput data ke SPSS. Yang pertama, kita buat tabel kapur. Nah, kenapa kapur dan pospor? Karena ini merupakan perlakuan dari data dari penelitian ini. Nah, yang berjudul hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan pospor. Nah, berarti dari judulnya kita udah bisa tahu nih ini merupakan penelitian tentang rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Oke, baik. Untuk kapur di sini kita masukkan. Nah, kapur di sini yaitu ada K0 dan K1. Berarti untuk K0 itu ada berapa nih? Ada 12 data atau 12 nol kita input ke tabel bantu ini. Karena K0 ini dia milik dari 12 data ini. Kemudian K1 juga 12 data karena dari sini hingga sini. Oke, berarti K0 itu hanya ada 2 angka, yaitu 0 dengan 1. Oke, setelah itu ada pospor. Nah, pospor di sini kita masukkan ke tabel bantu ada pospor dengan taraf 0, itu ada 4 data, berarti 0-nya ada 4. Kemudian diikuti dengan P2, P1 dan P2. Ada 4. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini, di bawah sini. Berarti kita lakukan pengulangan. Oke, setelah kita masukkan perlakuan, kapur, dan pospor, kita masukkan ke tabel ini ulangan. Nah, ulangan di sini ada 4 ulangan. Nah, kita tinggal masukin nih. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, hingga ulangan 4. Nah, untuk hasil di sini, kita input ke tabel bantu ini secara horizontal datanya. Sini, dari sini ke sini. Nah, lakukan pengulangan hingga 22,59 atau data ke-24. Ini total data kita ada 24. Oke, baik. Nah, setelah buat tabel bantu, kita masuk ke aplikasi SPSS. Sini ada perlakuannya. Yang pertama, apa? Itu kapur. Kapur. Kemudian kita buat di sini desimalnya 0 karena dia hanya ada 1 angka, yaitu 0 dengan 1 tadi. Kemudian labelnya ada oke. Di sini kita buat labelnya pemberian kapur. Kemudian values, kita masukkan 0 itu K0. 1 K1. Oke. Setelah itu kita masukkan pospor. Pospor. Ini sama saja, kita buat desimalnya 0. Kemudian untuk labelnya
itu pemberian fosfor. Setelah itu di sini kita masukkan ke values-nya ada 1 P. Oh, maaf. 0 P0 1 P1 maaf, kita ulang saja 0 P0 1 P1 dan 2 P2. Oke, kita cek kembali datanya. Oke, sudah benar. Kita masuk ke yang ketiga. Ada ulangan. Nah, sini kita tidak perlu buat label. Di values kita buat hingga ulangan 4. 1 ulangan 1 dengan angka Romawi. Kemudian maaf, di sini desimalnya masih 2. Kita ubah ke 0. Oke. Ulang kembali 1 ulangan 1 hingga 2 ulangan 3 hingga 4. Oke. Sudah. Kemudian yang terakhir ada hasil. Sini hasil. Kita kembali lagi ke data. Kita ingin melihat labelnya. Nah, hasil keterangannya yaitu atau label hasil biji kacang tanah. Kemudian untuk datanya itu ada 2 desimal. Kembali ke SPSS. 2 desimal nih sudah betul. Kemudian labelnya hasil biji kacang tanah. Oke. Values, kita tidak perlu buat values. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, data view di sini kan sudah ada nih kapur, fosfor, ulangan dengan hasil. Nah, itu kan sudah sama seperti tabel bantu yang kita buat. Berarti kita tinggal copy. Hingga sini. Ctrl C. Kemudian kita bawa lagi ke aplikasi SPSS. Kita tinggal Ctrl V. Nah, datanya sudah masuk. Oke, kita pastikan sudah ada 24 data. Kemudian kita analisis. Kemudian kita pilih general linear model. Kemudian kita masuk ke univariate. Terus kita masuk ke dependennya hanya hasil saja. Kemudian fix factor. Fix faktornya itu kita masuk kapur dan juga fosfor. Nah, di sini ingat teman-teman, kita menganalisis rancangan acak lengkap, berarti ulangannya tidak masuk. Oke. Setelah itu kita masuk ke model. Model kita pilih custom, kemudian ini tipenya kita ganti dulu ya ke sudah pas interaction. Oke, kita masuk ke kapur. Kemudian fosfor. Nah, satu lagi, kapur ini kita tekan shift
pada keyboard kita, tahan, kemudian tekan pospor. Baru kita tekan panah ini. Nah, ini merupakan interaksi. Setelah itu, baru kita ke option. Option kita pilih overall. Nah, kita centang deskriptif dan juga homogeneity. Continue. Terakhir ada post hoc. Nah, post hoc ini sama seperti maaf, post hoc ini hanya kita masukkan kapur, pospor. Kapur, pospor. Nah, setelah itu kita pilih LSD, Tuki dengan dan cut. Oke, continuous. Baru kita oke. Nah, sini sudah terlihat output dari analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Teman-teman sudah bisa lihat di sini. Ini kita sudah bisa nih lihat nilai sig-nya. Kemudian ada homogenitasnya di sini. Kita bisa lihat. Kemudian ada nah di sini Levin test. Oke, baiklah. Hanya sekian video tutorial untuk menganalisis rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.